Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah di video sebelumnya kita bermain di Pantai Parangtritis dan kembali melakukan perjalanan menuju kota Solo. Keesokan pagi-pagi butanya saya bergegas menuju ke stasiun Purwosari untuk naik kereta Batara Kresna ke Wonogiri. Sebenarnya nggak tahu sih mau ngapain ke Wonogiri, cuman penasaran sama keretanya aja yang jalan di tengah jalan raya Slamet Riyadi. Oke, kalau gitu selamat menonton video kali ini. Ya, Pak Satria ya? Enggak. Boleh, Pak? Oke teman-teman, jam 4.43 sudah ada di stasiun Purwosari. Masih sepi banget ini stasiun. Matahari juga baru mau mulai terbit. Hari ini saya akan mencoba naik kereta api Batara Kresna yang berjalan di pinggir jalan Slamet Riyadi. Tujuannya ke Wonogiri. Saya nggak tahu nih, dia bisa pakai pakai gate teman-teman. Pakai gate tap kartu kayak KRL kayaknya deh. Cuman saya udah beli tiket di ini kayak akses. Paling nanti scan barcode. Itu aja sih. Ternyata untuk Batara Kresna lewat pintu depan kayaknya kereta api jarak jauh antar kota. Di situ nggak bisa ternyata. Berarti Batara Kresna bukan termasuk komuter lain ya. Dia termasuknya apa ya? Kayak bus AKDP kali ya, antar kota dalam provinsi. Saya pertama kali nih ke stasiun Purwosari. Ternyata tenanannya nggak buka 24 jam. Nah, ya CFC aja masih tutup. Jadi kita nunggu di sini aja kali ya. Masih lama banget coy. Jam 5 aja belum. Sabana Chicken tutup. Iya, berarti di sini kita duduk di pojokan aja. Tapi kalau dilihat-lihat Batara Kresna penyebutannya nggak bareng sama kereta api jarak jauh. Ini dipisah nih. Kereta api jarak jauh sama ke Batara Kresna. Kayaknya emang tersendiri deh kayak AKDP gitu bener. Nih di depan ternyata juga ada Alpha Express, cuman masih tutup, belum buka. Kenapa ya nggak buka 24 jam? Itu ada pohon yang pucuk atasnya udah ditebang-tebangin, sisa batang ke bawah sampai akar aja nih. Kayaknya gede banget dulunya nih pohon, beringin nih kayaknya. Wah, udara pagi di kota Solo dingin banget. Tadi naik Gojek ke sini. Buset, anginnya wadidaw sekali. Oke teman-teman, jam 5.21 sudah boarding masuk ke ruang tunggu bagian dalam. Tadi masuk aja nggak pakai KTP. Itunya juga pakai e-boarding, nggak pakai cetak-cetak, nggak bisa soalnya tadi udah coba untuk cetak nggak bisa ke print, nggak tahu kenapa. Emang didesain gitu kali. Nah, ini jadwalnya.
Ada Batara Kresna jam 6, terus dilanjutin komuter lain ke Palur, ke Jogja, sama nanti jam 6.42 ada Singasari ke Blitar. Ini saya pernah naikin nih, enak keretanya. Oke, kita tunggu di sini aja teman-teman. Nih fasilitasnya ada musola sama toilet, lurus aja depan sana tuh. Jalur 1 Batara Kresna. Nah ini datang keretanya nih, suaranya beda. Nah ini dia teman-teman Batara Kresnanya. Ternyata dia di depan. Terlalu maju berarti saya, terlalu mundur. Ambil foto dulu buat thumbnail. Oke, sekarang kita masuk. Ini ruang mesinnya kayaknya. Dulu Batara Kresna ini dipakai di Semarang, Kedung Sepur kalau nggak salah. Semarang Cepu apa Semarang Bojonegoro ya. Sekarang dipakai di Wonogiri. Kita ambil kursi sini aja kali ya. Dia eksekutif coy, asli keren banget. Nih fasilitasnya kayak eksekutif banget, dapat footrest, terus ada meja kecil, colokan, nggak dapat tirai sih, kacanya bulat banget kayak pesawat, cuman lonjong. Ada CCTV sama ada apa namanya, rak bagasi atas. Asli, tapi kursinya rusak ini coy. Apalah, cakep. Jadi rangkaian kereta api Batara Kresna ini dulunya adalah rangkaian kereta api Kedung Sepur dengan relasi perjalanan Semarang Poncol ke Ngerombo dan berjenis KRD MCW 302. Fasilitas di dalamnya udah menggunakan kursi yang sama dengan kelas eksekutif lainnya, berwarna biru dan terdapat footrest. Dari segi interior, kereta ini menurut saya kayak kapsul berjalan. Minim sekali jendela, seakan-akan ada di dalam kapsul. Tepat pukul 6 pagi, kereta Batara Kresna diberangkatkan dari stasiun Purwosari. Perjalanan ke Wonogiri ini akan ditempuh selama 1 jam dengan pemberhentian sebanyak 4 stasiun dari stasiun Purwosari ini. Sebelum menggunakan rangkaian KRD MCW 302 ini, dahulunya Batara Kresna menggunakan kereta berjenis railbus. Namun kalau nggak salah karena railbus sering bermasalah serta sudah terlalu tua umurnya dan kecepatan jalannya juga lambat, jadilah diganti rangkaiannya menjadi KRD ini. Dengan adanya pergantian rangkaian ini, kapasitas penumpang Batara Kresna meningkat serta kecepatan berjalannya bertambah, yang tadinya 40 km per jam menjadi 80 km per jam. Nah, untuk sekarang ini di mana rangkaian railbus bekas Batara Kresna tersimpan, saya juga nggak tahu tuh. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Nah, ini kita sudah berbelok ke arah kanan meninggalkan jalur utama kereta api. Kita akan segera memasuki Jalan Raya Slamet Riyadi.
Selain kereta api Batara Kresna, kereta yang melewati Jalan Slamet Riyadi ini juga ada kereta wisata yang bernama Kereta Jaladara. Ya, kita sudah bertemu dengan persimpangan Monumen Slamet Riyadi. Ke arah utara depan sana menuju Balai Kota Surakarta. Ke arah timur dengan perjalanan kereta ini menuju ke pusat perbelanjaan Luwes Loji Wetan.
dan ke arah selatan di belakang pengambilan gambar ini ke arah alun-alun kota Solo. Di persimpangan ini juga terdapat tempat bersejarah yaitu Benteng Vastenburg. Kalau saya lihat di Maps, lokasi ini sering dijadikan tempat event seperti musik ataupun pameran. Kondisinya itu memiliki lapangan luas, jadi memang cocok untuk tempat penyelenggaraan event sih. Dari sini sebentar lagi kita akan berpisah dengan jalanan beraspal. Tepat di depan pasar perbelanjaan Luwes Loji Wetan, kita akan berbelok ke kanan dan tiba di pemberhentian pertama yaitu stasiun Solo Kota. Jadi total jarak tempuh yang kita lalui bersama jalanan aspal Slamet Riyadi ini kurang lebih sejauh 3,8 km. Ini kita mulai merapat masuk di stasiun Solo Kota. Sebenarnya kalau dari Bobo Box penginapan saya lebih dekatnya ke stasiun Solo Kota ini sih dibandingkan ke Purwosari. Cuman kalau naik dari Solo Kota saya nggak bisa rasain jalan berbarengan dengan kendaraan roda karet. Nah, stasiun Solo Kota ini juga menjadi terminus bagi kereta wisata Jaladara. Jadi berangkat dari Purwosari menuju Solo Kota, habis itu langsung putar balik lagi ke arah Purwosari. Untuk kereta wisata Jaladara sendiri bisa dibilang unik karena ditarik loko uap seri D1410 kalau nggak salah. Dengan rangkaiannya yang cukup terbuka bisa merasakan angin sepoi. Sayangnya jadwal kereta tersebut nggak menentu. Kalian bisa cari informasi perjalanannya dari Instagram @javatrain.id. Sejarah singkat dari KRD MCW 302 ini adalah kereta yang diproduksi oleh Jepang dari perusahaan Nippon Sharyo Seizo Keisa. Didatangkan sejak tahun 1978 hingga 1987. Kemudian di tahun 90-an kereta ini mengalami kesulitan dalam mencari suku cadang sehingga banyak yang rusak dan akhirnya pun dijadikan kereta biasa yang ditarik dengan lokomotif. Bahkan ada yang dimodifikasi untuk dijadikan kereta ekonomi penumpang pada umumnya. Dahulunya KRD MCW 302 ini pernah jalan di rute Bogor-Sukabumi dengan nama kereta api Bumi Gelis. Kemudian lokal Bandung Raya yang identik liverinya warna kuning tuh kalau nggak salah. Nah, dulu saya lebih sering lihat KRD ini di stasiun Bandung. Kadang lihat keluar masuk depo lokomotif stasiun Bandung. Dari situ juga saya sering takut dengar suara mesinnya karena ngeden banget kalau ngegas. Saat ini sisa-sisa dari KRD MCW 302 digunakan pada kereta Batara Kresna, kereta penolong Joko Tingkir, dan beberapa kereta inspeksi yang sudah dimodifikasi.
Berselang 2 menit pintu kereta ditutup dan kita melanjutkan perjalanan kembali. Yang naik dari sini nggak begitu banyak, tapi yang turun cukup banyak. Tadi juga ada anak sekolahan yang naik dari sini. Berarti peran kereta ini cukup penting di trayek Solo Wonogiri. Oh ya, letak bangunan stasiun Sukoharjo ada di sebelah kanan perjalanan ini, jadi nggak kelihatan tuh tadi. Oke teman-teman, berselang 1 menit setelah tiba kita lanjut jalan lagi. Stasiun berikutnya adalah stasiun Wonogiri. Artinya abis ini kita akan sampai di tujuan akhir. BTW ini AC di dalam kereta dingin juga ya. Mana nggak pakai jaket lagi? Serba salah bener. Kemarin pakai jaket kepanasan, sekarang kedinginan. Stasiun Wonogiri. Oke teman-teman, jam 7 pas kita sudah sampai di Wonogiri. Asli hangat nih, mataharinya udah muncul. Ternyata stasiunnya cukup kecil ya, tapi ramai juga penumpang Bahtara Kresna ini. Nah, dari sini saya mau kemana? Kayaknya langsung lanjut balik ke Solo lagi, tapi naik Trans Jateng. Kita cobain Trans Jateng ya.
Oke teman-teman, jam 7.04 udah keluar. Tadi toiletnya gabung sama perempuan, dan ini di depan ternyata ada pasar Wonogiri. Wah, aktivitasnya sibuk banget. Tadi sempat nanya sama Sapam Transjateng di mana, ternyata udah pindah, nggak di dekat terminal Wonogiri sesuai map, tapi di Kodim. Jadi harus jalan 350 meter dulu. Wah, menarik sih nih. View Wonogiri cakep juga nih. Nah, ini ada angkot banyak banget di sini teman-teman. Angkot, entah ini rutenya kemana aja, tapi ada tulisannya sini, Angkota Wonokromo sampai depan Sologiri. Saya juga kurang paham sih. Nah, tadi sempat nanya Sapam lagi, ternyata pindah ke Kodim tuh karena di terminalnya buat pasar darurat. Mungkin kalau rame ya, jadi dipindahin ke sana pasarnya. Sekarang kita jalan dulu ke Kodim 350 meter. Asli dah, ini udara di Wonogiri sejuk banget. Ketemu matahari jadi anget gimana gitu. Ini saya lagi jalan ke arah selatan untuk menuju ke Kodim Wonogiri sebagai titik naik bis Transjateng. Dan di depan sana udah ujung dari rel kereta api Wonogiri. Di sebelah kanan itu terlihat bukit yang merupakan kawasan desa wisata Soko Gunung. Asik banget ini pokoknya suasana di Wonogiri. Ini jalan-jalan masuk gang, saya juga nggak tahu nih gang apa. Tadi kira-kira aja, pokoknya itu kayak depan jalan utamanya deh kalau perkiraan dari maps tadi saya lihat. Terus nanti kalau nggak salah ke kanan deh Kodimnya. Asli terlalu random ini. Nah, ini jalan pusatnya teman-teman. Kayaknya ya jalan bukan kota, kabupatennya. Trotoarnya oke nih buat pejalan kaki. Oh, itu Transjateng tuh depan. Jadi Transjateng rute Wonogiri Solo ini start awalnya berada pada seberang Kodim 0728 Wonogiri. Dahulunya itu titik naiknya di terminal kota Wonogiri yang gak jauh dari stasiun Wonogiri. Tapi sekarang sudah dialih fungsikan menjadi pasar darurat itu terminalnya. Kalau dari Google Maps, titik awal Transjateng Wonogiri Solo ini masih di terminal Wonogiri, belum ada updatean. Niatnya pagi ini mau cari sarapan di sini, tapi saya belum lapar dan lihat sekitaran juga nggak nemu jajanan yang pas. Terus juga saya ngejar waktu buat Jumatan nanti, pengen coba Jumatan di Masjid Syekh Zayed. Waktu tempuh dari Wonogiri ke Solo ini kalau naik Transjateng kurang lebih memakan waktu selama 1,5 hingga 2 jam perjalanan kalau saya coba cari tahu di internet. Nah, begitu ketemu bisnya kalian tinggal naik aja dan cari tempat duduk. Untuk pria biasanya di depan, di belakang itu khusus perempuan. Ya meskipun gak ada penandanya ya, tapi udah jadi habit atau kebiasaan. Dan biasanya diatur juga sama petugas. Pembayarannya juga nggak pakai mesin tap kayak Batik Solo Trans ataupun Transjakarta. Nanti kita bayarnya ke petugas yang ada di dalam, bisa pakai cash ataupun kartu elektronik. Biaya sekali perjalanan dari Wonogiri ke Solo ini cuma Rp5.000 aja. Jadwal keberangkatannya sih kalau lihat dari Google Maps setiap 10 hingga 20 menit sekali ya. Sekarang kita sedang masuk ke dalam terminal Giri Adipura Wonogiri.
Terminal ini merupakan terminal tipe A, jadi bisa dibilang terminal besarnya Kabupaten Wonogiri. Dari sini banyak melayani bis-bis akap ke arah Jabodetabek seperti Agramas, Sinarjaya, Raya, Agung Sejati, dan banyak lainnya. Harga tiket bis dari sini ke Jakarta cukup variatif, dari 200 ribuan hingga 300 ribuan. Ya, sekarang kita sudah masuk di kota Solo lagi, tepatnya di sekitaran Masjid Syekh Zayed. Karena saya dapat duduk di bagian tengah, jadi nggak bisa rekam full karena pandangan ke depan nggak leluasa. Sempat berdiri juga sih buat kursi prioritas, tapi agak susah karena goyangan di dalam bis cukup bikin nggak seimbang. Ini karena masih lama menuju waktu sholat Jumatnya, jadi saya bablasin aja sampai ke Terminal Tirtonadi. Terus lanjut ke penginapan untuk cuci muka dulu sama cari sarapan. Kasih ya mas. Iya, mas. Oke teman-teman, jam 8.39 kita sudah tiba di Terminal Tirtonadi. 1 jam lebih perjalanan. Lebih cepat naik kereta sih, cuman sama-sama enak dan sama-sama murah nih bisnya. Karena jadwal kereta Batara Kresna nggak banyak ya, dalam sehari cuma 2 kali aja, baik dari arah Solo maupun Wonogiri. Trans Jateng Wonogiri ini juga jadi pilihan warga untuk berpergian ke Solo ataupun Wonogiri. Apalagi untuk beberapa kalangan seperti pelajar, buruh, veteran, lansia, dan disabilitas dapat harga khusus yaitu Rp1.000 aja. Meskipun tidak senyaman atau tidak secepat kereta api, tapi dengan jadwal yang cukup banyak serta lebih murah, ya Trans Jateng ini sangat diandalkan. Nah, dari sini saya akan menuju ke halte Tirtonadi untuk menyambung ke BST Koridor 6S. Sebenarnya ke Bobo Box tadi juga bisa turun di Pos Indonesia dekat Monumen Slamet Riyadi. Tadi Trans Jatengnya ngelewatin. Cuman saya pengen bablas aja nih. Berangkatan aglomerasi Solo Trans. Oh, itu di situ ternyata. Sekarang udah pindah. Kemarin terakhir tuh di sini. Enggak landah ke 6S ya. Enggak apa-apa dah. Masih ada banyak waktu lah buat sampai Jumatan. Pasar Triwindu, Pak. Kasih ya, Pak.
Oke teman-teman, jam 9.10 sudah tiba lagi di Pasar Trewendo. Ini bisa yang mengantarin kita hari ini, siang pagi ini. Oke deh, kalau gitu video perjalanannya kita lanjutin nanti siang pas sholat Jumat. Oke teman-teman, pukul 10:51 saya bergegas menuju ke Masjid Syekh Zayed. Tadinya mau naik Trans Jateng lagi dari Pos Indonesia, tapi karena jamnya udah mepet sama waktu sholat Jumat, jadi langsung aja pakai Gojek. Tapi Gojek di sini masih cukup murah. Dari Bobo Box ke Masjid Syekh Zayed ini cuma kena 8.000 doang seingat saya. Di Jakarta paling deket aja 15.000. Sudah masuk di Masjid Syekh Zayed. Persiapan sholat Jumat masih lama sih. Tadi ngeliat di Google, di sini azannya 11.27 kalau nggak salah. Ya 11.27. Tapi biasanya itu kecepatan sih bisa lebih lambat aslinya. Oke, saya udah pernah nge-review. Kalian kalau mau lihat detailnya di video sebelumnya ya. Abis nitip sendal di sana. Batas pengambilannya 1:30. Iya nggak lama sih saya juga di sini, jadi bisa lah. Mungkin dibatasin supaya nggak numpuk sendalnya ya, gantian sama orang lain. Ini masjidnya lagi dibersihin teman-teman. Nah, ada air minum juga nih. Kemarin ada nggak ya? Saya nggak lupa lagi. Kemarin tuh dikasih air minum gratis apa enggak? Kayaknya ada juga deh. Nah pintu masuknya dari sini nanti. Ke bawah itu toilet sama tempat wudhu. Ya kurang lebih gini teman-teman. Ini kalau dilihat-lihat belum ada yang berubah sih, cuman ditambahin ini aja kayak bendera Palestina. Terus lebihnya masih sama, masih terawat dengan baik. Alhamdulillah terjaga. وقدمت حلولا للمبتلات ولطفت بجودة الختان وأعانت على إعداد الابتكار وفتحت أبواب التقدم والازدهار فجعلتنا أقدر على عمارة الأرض بأحسن طريقة والقيام بما كلفنا الله بأفضل وسيلة. Oke deh teman-teman, udah kelar nih Jumatannya. Pengalaman yang cukup seru, berasa di Arab. Khutbahnya pakai bahasa Arab soalnya. Pas selesai sholat ada rangkumannya yang dibacakan pakai bahasa Indonesia. Dan tadi khutbahnya nggak lama-lama juga sih, kayaknya kurang dari 10 menit deh. Asli, kalian harus coba sesekali sholat Jumat di Masjid Syekh Zayed ini.
Kalau sholat id mungkin lebih kerasa kali ya nuansa Arabnya. Ini saya mau ambil sendal dulu, terus lanjut balik ke penginapan naik Trans Jateng lagi. Soalnya lebih deket dan nggak perlu transit. Total biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan random ini adalah Rp25.700. Ini buat gambaran aja sih, siapa tahu kalian ada yang mau trip ke Wonogiri ataupun ke Masjid Syekh Zayed dari Wonogiri. Hehehe. Oke deh, sekian dulu perjalanan random ini. Selanjutnya kemana, saya juga belum ada rencana sih. Jadi tunggu aja di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya.